Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Saya akan membahas tutorial implementasi data mining menggunakan algoritma Nearest Neighbor atau KNN dengan perhitungan data menggunakan MS Excel. Studi kasus menentukan titik lokasi rumah, 2 menentukan status tubuh. Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe now dan notice bell-nya agar Anda mendapatkan education berikutnya. Algoritma Nearest Neighbor adalah algoritma supervised learning di mana hasil dari instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K tetangga terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Algoritma Nearest Neighbor menggunakan neighbor classification sebagai nilai prediksi dari nilai instan yang baru. Saya ilustrasikan di sini ada bentuk dari sebuah grafik ya, di mana ada lingkaran. Yang lingkaran pertama dan lingkaran kedua ada nilai harga XI dan YX2, di mana di lingkaran yang pertama ya K3 K sama dengan 3 ada 2 titik warna ungu dan 1 titik warna kuning, dan ini adalah sebuah titik baru yang nanti dia akan merapat ke tetangga terdekatnya. Kalau Anda lihat, kalau dia K-nya 1, mungkin dia akan merapat ke titik warna kuning. Kalau dia K-nya 2, maka dia akan merapat ke K kuning 1, K ungu 1. Kalau dia K-nya 3, maka K kuning 1, K ungu 1, K ungu 1. Berarti di sini dia kalau nilai titik ungunya lebih dominan di wilayah lingkaran pertama, maka dia otomatis bergabung di K titik ungu. Itu yang dikatakan sebagai tetangga terdekat. Nah, gambar di atas menggambarkan ide algoritma Nearest Neighbor. Anda ingin mengambil sebuah keputusan kelas antara datang atau tidak datang ke sebuah pertemuan. Untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut, Anda melihat mayoritas keputusan teman atau tetangga Anda. Instan lainnya, teman atau tetangga tersebut Anda pilih berdasarkan kedekatannya dengan Anda. Ukuran kedekatan pertemanan ini bermacam-macam, satu hobi, satu kelas, atau hal lainnya. Ukuran-ukuran tersebut bisa juga digunakan bersamaan, misalnya si A itu tetangga ya, satu hobi dan satu kelas gitu ya. Sedangkan si B hanya satu kelas saja. Tahapan langkah algoritma KNN: 1. Menentukan parameter K, jumlah tetangga paling dekat. 2. Menentukan hitung kuadrat jarak Euclidean objek terhadap data training yang diberikan. 3. Mengurutkan hasil nomor 2 secara ascending berurutan dari nilai tinggi ke rendah ya. Dari nilai ascending itu dari rendah ke tinggi gitu ya, maaf. Mengumpulkan kategori Y klasifikasi Nearest Neighbor berdasarkan nilai K ya. Dengan menggunakan kategori Nearest Neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksi kategori objek. Rumus-rumus KNN: pertama, perhitungan jarak atau dissimilary, yaitu perhitungan dissimilary dikenal juga sebagai jarak antara data atau D, adalah bagian penting dalam algoritma Nearest Neighbor. Ada banyak ragam perhitungan dissimilary ini, diantaranya adalah dengan rumus D sebagai jarak dari nilai X dan Y, di mana penjumlahan I sama dengan 1, X1, XI dikurangi Y. Rumus berikutnya ada jarak Euclidean. Perhitungan jarak yang paling umum dipakai pada perhitungan pada algoritma KNN adalah menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Rumusnya adalah sebagai berikut. D adalah jarak XY sama dengan akar penjumlahan I sama dengan 1 sampai N, XI dikurangi Y dipangkatkan 2. Di sini variabelnya XI sampel data, Y data uji atau data testing, I variabel data, DXY sama dengan dissimilary atau jarak, N dimensi data.
Rumus yang berikutnya adalah jarak Minkowski. Persamaan ini adalah bentuk umum dari jarak Euclidean. Secara umum operasi kuadrat bisa diganti dengan operasi nilai mutlak dan pangkat non negatif lainnya. Dengan rumusnya DXY, D ya jarak, XY variabelnya sama dengan penjumlahan I sama dengan 1 sampai N. XI dikurang YI pangkat R dipangkatkan lagi setengah R. Equidistant jarak Euclidean adalah kasus persamaan di atas yaitu dengan R sama dengan 2. Nah, rumus yang berikutnya adalah jarak Chebyshev yaitu D ya sebagai jarak dari variabel XY sama dengan max I sama dengan 1 sampai N XY dikurang YI. Persamaan ini mencari jarak yang terbesar antara XY dan YI. Nah, saya note catatannya bahwa rumus-rumus yang saya jelaskan ini pun tergantung dari kasusnya masing-masing ya. Bisa saja kita menggunakan perhitungan jarak di simetrik, kita bisa menggunakan jarak Euclidean, atau kita bisa menggunakan jarak Minkowski gitu ya. Berikutnya juga kita bisa menggunakan jarak Chebyshev gitu ya. Itu tergantung dari permasalahannya. Baik ya, saya akan membahas 2 kasus. Yang pertama adalah data training penentuan lokasi. Ya, kalau Anda lihat di sini dari atribut rumah, garis lintang, garis bujur, titik lokasi. Garis lintang ini adalah latitudonya, garis bujur adalah longitudenya. Nah, kalau Anda lihat yaitu kita akan menentukan wilayah titik rumah ya antara perbatasan DKI Jakarta dengan Tangerang Selatan. Di sini bisa dilihat. Sebuah rumah yang berada tepat di tengah perbatasan antara Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang Selatan, sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan apakah rumah tersebut termasuk ke dalam wilayah DKI Jakarta atau Tangerang Selatan. Maka kasus ini akan saya bahas dengan menggunakan perhitungan MS Excel. Ya. Yang kedua adalah kasus dari data training penentuan status tubuh. Ya, di mana ada atribut tinggi, berat, lebar perut, panggul, lemak, dan labelnya. Nah, data ini adalah data yang sudah di training atau sudah diuji coba ya. Maka nanti kita akan menguji kembali data berikutnya. Apakah dia masuk label keberapa? Apakah ketiga? Apakah kedua? Ya, apakah 1 gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa uji coba dengan menggunakan rumus Excel ya. Nah, 2 kasus ini saya berharap sekali pada saat saya menjelaskan kasus ini ya, jangan di skip ya, jangan di skip biar Anda mendapatkan pemahaman yang utuh ya dari implementasi ya data mining penerapan algoritma K-nearest-neighbor ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ya menggunakan proses perhitungan Excel. Kita lanjutkan ya untuk melakukan perhitungan dengan data Excelnya. Kasus pertama ya, tutorial implementasi data mining menentukan titik lokasi rumah menggunakan algoritma K-nearest-neighbor dengan perhitungan data menggunakan MS Excel. Sebenarnya perhitungan KNN ini sederhana sekali ya. Kita hanya membutuhkan 1 tabel untuk proses pengulangan, untuk proses perhitungan, maka kita sudah bisa menentukan nilai harga dari X ya, dari K ya. Nah, ini dia. Misalnya kita lihat di sini ya. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, maka saya jelaskan dulu ya apa itu garis lintang dan garis bujurnya ya. Kalau Anda lihat di sini ya, diketahui di mana ya, diketahui di mana X adalah lat itu latitudo atau istilahnya garis lintang ya. Y adalah longitudo atau dia istilahnya garis bujur. Sedangkan X1, Y1 adalah latitudonya ya, X1 dan Y1. Dan longitudo dari rumah X. Dan X2, Y2 adalah lat dan long dari masing-masing tetangganya. Nah, paham maksudnya ya. Setelah dihitung, selanjutnya adalah urutkan jarak tersebut dari yang paling kecil ke yang besar. Hasilnya ada sebagai berikut. Nah, tadi di slide-nya itu saya sudah revisi, saya salah ngetik, mestinya
mengurutkan dari kecil ke besar. Nah, kalau Anda lihat ini segitiganya dari dimana nilai A dan B-nya itu dapatkan hasil C sama dengan ya akar ya A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Maka pada saat diterjemahkan ke dalam rumus ekuidistan ya nilai daripada ya Y2-nya kita gedekan dikit dulu ya. Kita gedekan ya biar kelihatan di sini ya. Itu adalah Y2-nya per Y1 ya untuk garis yang vertikalnya yaitu AX1 Y2 sudutnya ini ya. Yang berikutnya adalah X2 kurang X1 di mana B ya X2 Y2. Maka jarak distannya ini ekuidistannya sama dengan ya akar X2 dikurang X1 dipangkatkan 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkatkan 2. Nah itu artinya kita akan menghitung menggunakan ya rumus distan dari ya penentuan ya titik daripada latitudo dan longitudo atau titik daripada garis lintang dan garis bujur. Nah, di sini saya buatkan sampelnya kembali ya, datanya, tabelnya gitu ya. Nah, kita nanti tentukan nilai titik rumah K gitu ya. Atau X aja ya, biar enak sesuai dengan teks yang sudah saya jabarkan. Nah, di sini maka kita akan menggunakan rumus yang ini ya. Nah, ini saya tarik aja ke bawah dulu ya biar Anda bisa memahami gitu ya pada saat terjemahkan kasus. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, gimana dapat nilainya? Nah, kita di sini nih ya. Nah, ini kita dapatkan nilainya adalah nilai D ya, X2 gitu ya. Yaitu kita pakai akar dulu nih, akar ya, akar. Nah, ini dia. Ini akar ya. D sama dengan akar X2 kurang X1. Maka di sini sama dengan gitu ya, SQRT RT ya. Nah, ini kita lanjutkan di sini adalah nilai X2-nya dulu ya, dari garis lintang yang pertama ini yang nilainya 11 X2 dikurang daripada X1 yang dari nilai yang si X ya untuk garis lintang gitu ya. Nah, berikutnya kita pangkatkan ya, kita pangkatkan pangkat 2 ya, kita pangkat 2 gitu ya. Nah, udah kita tambahkan ya, kita tambahkan berarti nilai yang apa, yang Y2-nya, Y2 yang ini nih. Ya, ini kalau saya gini nggak bisa, langsung aja kita selnya aja kita ketik D berarti 22 ya, 22. Nah, ini pakai kurung tutup dulu ya, kurung buka maksudnya dikurang. Ya, berikutnya dari yang garis bujurnya si X yang 25 ya, sudah kita pangkatkan 2 ya. Nah, kita lihat. Nah, ini biar tidak lari maka kita kunci ya C32 nya dengan, kalau di laptop saya tekannya FN F4. Nah, itu berarti ini dolar. Kalau Anda nggak muncul juga, ini kasih aja nih sel C32 nya dengan string atau dolar C dolar gitu ya. Ini juga sama. Nah, ini ya kita FN F4. Nah, kalau sudah ya, kita sudah kan, maka kita tinggal enter ya. Kita dapatkan nilainya adalah 8,06. Nah, kita tinggal tarik nilai ini ke bawah ya. Nah, kita udah dapatkan nilainya ya. Kita udah dapatkan nilainya ya untuk apa, untuk jarak terhadap X. Nah, kita langkah selanjutnya ini kita melakukan apa? Ascending, yaitu melakukan yang namanya pengurutan dari yang terkecil ke yang besar ya. Kita blok aja ini ya, kita blok ya sampai di sini
Ya, berikutnya kita sort ya. Kita sorting. Nah, itu udah sebagai penentuan penyortingannya itu yang jarak terhadap nilai X ya. Terus dari small ke besar. Nah, kita udah dapatkan nilainya ya. Kita dapatkan nilainya ya, di sini adalah K3 karena kita menentukan untuk K3 gitu ya. Untuk K3-nya itu ya, kita bisa lihat di K3-nya itu bahwa 21, 24, 22, 2,24 ya. Yang berikutnya, nilai yang berikutnya 3,0, 3,16. Ini ada 3 titik nih. Yang posisinya itu 2,24 ya, 3,0 dan 3,16. Nah, di K3. Nah, ini saya sudah bikin resumenya ya. Artinya apa? Berarti dapat dilihat dari hasil perhitungan di atas bahwa ternyata ada 3 tetangga terdekat ya dari rumah X-nya. Rumah H ini posisinya dia adalah di Tangerang Selatan. Kita lihat ya. Tadi dia itu H ini kan di Tangerang Selatan nih. H ini Tangerang Selatan ya. Sedangkan yang C dan E posisinya itu dia ada di provinsi DKI gitu ya. Maka apa? Maka otomatis yang rumah H Tangerang Selatan memiliki jarak 2,24. Rumah yang C DKI ini walaupun lebih jauh dikit ya, jaraknya 3, rumah E nya ada 3,16. Tapi karena ya titik rumah lokasinya si X yang mendekati C dan E dibanding H-nya ini karena dia cuma 1, maka kesimpulannya ya bahwa X ini dia ada di wilayah DKI Jakarta gitu ya. Nah, dari ketiga tetangga tersebut di sini terdapat 2 rumah yang termasuk ke dalam wilayah DKI ya. Kesimpulannya dari 1 rumah yang masuk ke dalam wilayah Tangerang Selatan ya. Jadi 2 rumah itu masuk wilayah DKI ya, yang 1 masuk wilayah Tangerang Selatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah X adalah yang termasuk dalam wilayah DKI Jakarta. Paham ya sampai di sini ya? Jadi jangan Anda bingung ya. Jadi ini titik lokasi rumah X ini dia itu posisinya ada di daerah wilayah DKI. Kenapa gitu ya, saya pertegas lagi. Awalnya itu adalah kita setelah dapatkan scanning H itu kita lihat di mana dia ada di wilayah Tangerang Selatan ya. C dan E dia ada di wilayah DKI Jakarta. Nah, maka kesimpulannya gitu ya. Karena 2 wilayah ini ada di wilayah DKI ya, C dan E, sedangkan yang H ini Tangerang Selatan, maka di dalam konsep nearest neighbor itu dia akan terpilih sebagai tetangga terdekat dengan mayoritas ya, dengan tetangga terdekatnya itu 2 rumah di DKI C dan E, sedangkan H1, maka dia akan memilih yang 2 mayoritas ini. Maka kesimpulannya X ya, titik lokasi rumahnya itu ada di DKI Jakarta. Paham ya? Maka itulah cara kita menentukan ya titik lokasi rumah ya dengan menggunakan nearest neighbors, yaitu tetangga terdekat. Baik, kalau sudah jelas saya akan lanjutkan kembali ya dengan kasus yang kedua, menentukan ya status tubuh ya, anggota tubuh kita gitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya untuk kasus yang kedua ya, dengan saya kasih judul tutorial implementasi data mining menentukan status tubuh menggunakan algoritma nearest neighbor dengan perhitungan data menggunakan Excel. Nah, kita lihat di sini ya data training penentuan status tubuhnya ya. Kita lihat sudah ada atributnya tinggi, berat, lebar perut, panggul, lemak, dan label ya. Tinggi, berat ya, ini sesuaikan datanya. Label ini dia adalah kita tentukan label 3-nya dia gemuk, label 2-nya ideal, label 1-nya adalah kurus ya. Nah, di sini ya di data training penentuan status tubuh, data sampel ini dari
yang dari data 160, 162 tinggi sampai 159 ini adalah data yang sudah di training, yaitu data yang sudah diuji coba ya. Jadi kita untuk menguji berikutnya adalah kita menguji data berikutnya. Misalnya seseorang ya. Contohnya ya, ilustrasinya misalkan seseorang datang ke klinik gitu ya. Nah, pada saat di klinik si administrasi ini atau mungkin di bagian perawatnya ini ya, dia tidak akan menanyakan kembali kepada si orang tersebut apakah statusnya gemuk ataukah dia atau kurus, tapi dengan memasukkan data-data ini dengan konsep algoritma nearest neighbor, dia akan ketahuan status labelnya gemuk, ideal, dan kurus. Nah itu ya, jadi fungsinya kita akan menguji data sampel berikutnya dengan datangnya seseorang ke klinik. Nah berikutnya ya, saya sudah membuatkan tabelnya, ada distan. Kita mengukur jarak ya, mengukur jarak dari atribut yang tadi ini ya, dari atribut ya, dari tinggi ya, berat, lebar, panggul, dan lemak ya berikutnya. Nah berikutnya ini, dan juga ada K1, kita tentukan untuk K1 nya gitu ya, K1 nya itu berapa. Nah berjenjang ya, ada K5 nya, K9, K13, dan K15. Nah K1 ini nanti dominan kemana, apakah dia ke level 1 yaitu kurus gitu ya, apakah ke level 2 dia ideal, apakah dia ke level 3 dia gemuk gitu ya. Paham maksudnya ya. K2, K5 ini juga dominan gitu ya, apakah dia masuk ke level 1 dia kurus, level 2 ideal, atau ke level 3 gemuk. Nah segitu juga K9, K13, K15. Sebenarnya kalau K1, K5, K9 kita lakukan proses uji coba ini, kalau dia dominan di level mana itu sebenarnya sudah cukup gitu ya. Nah kita lanjutkan, maka kita sekarang melakukan yang namanya proses melakukan distan, yaitu langkah ke-1 nih. Narasinya saya sudah buatkan ya. Langkah pertama mencari nilai jarak dari atribut, yaitu tadi itu tinggi, berat, lebar, perut, dengan menggunakan rumus Euclidean. Ini rumusnya ya. Nah, dx ya, d jaraknya xy sama dengan akar ya, akar dari penjumlahan i sama dengan 1 sampai n, xi dikurangi y dipangkatkan 2 ya. Maka kita lakukan saja. Nah, perhitungannya saya tarik aja ya ke atas ya, biar Anda bisa memahami rumus ini ya. Nah, oke, kita dapat udah tahu. Nah berikutnya, nah sampelnya di sini nih. Nah dari tinggi ya, sampelnya dari tinggi. Nah lihat distan berarti kita kan akar, berarti adalah SQRT ya, SQRT itu adalah akar. Nah kita lihat mana dulu ya, maka nilai X ya, dia itu nilai yang tinggi ini nih, X nya ini ya, X1 ya dikurang sama apa? Nah sama nilai daripada yang diuji coba nih, data seorang dengan tingginya 173 gitu ya. Berikutnya dipangkatkan, nah ini dipangkatkan pangkat 2 ya. Berikutnya ditambah ya, di kurung buka ya. Berikutnya adalah sekarang lebar ya, dikurang, kita tarik adalah yang ini ya. Nah adalah berat dari yang sampel seseorang tadi gitu ya, kita pangkatkan 2 ya, kita tambah. Berikutnya adalah yang lebar perut ya, yang X atribut berikutnya ya, X3 nya berarti ya. Berikutnya ini dia. Nah ini untuk si sampel si lebar perut berikutnya kita pangkatkan 2 gitu ya, kita pangkatkan 2 gitu ya, ditambah berikutnya yang mana tadi sudah 3. Berikutnya adalah panggul ya, dikurang berikutnya sampelnya si panggul ya.
kita pangkatkan 2 lagi, kita tambah, nah, kita tambah nih ya, kita tambah. Berikutnya adalah yang mana? Panggul sudah ya. Berikutnya adalah yang X berapa tuh ya, 1 2 3 4 5 ya. X yang kelimanya nih ya, X kelima dikurang ya Y yang kelimanya, sampelnya ini ya. Berikutnya ya, biar kelihatan ya, kita pangkatkan 2 ya. Nah sekarang biar tidak lari ya, maka kita lakukan penguncian terhadap data si Y yang uji coba itu, yaitu dengan F4 ya. F4 saya tekannya biasa di laptop saya Fn F4, atau kalau tidak Anda menggunakan dolar ya, dolar A, dolar 18 yang sel. Yang untuk yang si nilai Y nya ya, nilai Y nya jangan salah ya. Kita pelan-pelan saja, kita lihat F4 ya. Berikutnya F4 juga ya. Nah, berikutnya adalah F4 nih, saya dapatkan. Kalau sudah, kita enter ya. Nah kita udah dapatkan nilainya, maka karena kita sudah mengunci sel dengan dolar, maka dia tidak akan berubah ya, tidak akan berubah nilai dan pasti benar gitu loh. Nah ini kita dapatkan nilainya. Nah ini kita langkah pertama sudah selesai ya, mencari nilai jarak atribut tinggi berat dia lebar perut ini sudah. Nah sekarang langkah kedua, ini kita adalah tadi K1, K5, K1 ini nanti muncul apa nih untuk yang si ini gitu ya, dominannya kemana ya, apakah dia munculnya dominan di labelnya gemuk 3, apakah ideal ataukah kurus. Maka si sampel baru yang seorang datang ke klinik ini, apakah dia masuk dalam kategori gemuk, ideal atau kurus ya. Maka rumusnya ini adalah kita akan ya mencari nilai terkecil dari setiap nilai K-nya ya. Nah kita dari nilai K-nya gitu ya. Maka misalnya K1 ya, tadi ada K3 ya, K5 ya, K1 gitu ya, K1, K5, K9, K13, K15. Untuk mendapatkan tetangga ya terdekat dari setiap nilai menggunakan kondisinya if dan small ya. If ini jika kondisinya apa, dan small ini kita tentukan nilai terkecilnya ya. Nah ini saya copy aja ya rumusnya biar kelihatan ya, biar kelihatan ya di sini. Nah, oke. Nah sekarang ya, ini dia nih ya, ini dia ya di K1 dulu ya. Maka kita langsung aja ya pakai if kondisinya, if gitu ya. If berapa gitu ya. Berarti if yang kita lihat kondisinya adalah yang ini, distan, nilai distannya. Ya nilai distannya gitu ya. Berikutnya adalah tadi lebih kecil sama dengan ya. Nah kita ketik small ya, small ya, double L dia muncul di sini juga ya. Langsung aja kita kurung tutup, kurung buka. Maka kita akan melakukan ya dari I ya, dari I ya, dari I ini ya, dari I yang distan ini ya, yang di sel 9 kita tarik dia ke bawah ya, ke bawah. Nah ke bawah, nah ini dia itu sampai dengan selnya ke-17 gitu ya, selnya ke-17 ya. Kalau sudah ya kita lihat, nah dia adalah kalau di laptop saya itu titik koma, mungkin ada yang laptopnya itu pak koma aja. Nah terus berikutnya satu itu karena K-nya sama dengan 1 gitu ya, K-nya dengan 1 kurung tutup gitu ya. Terusnya adalah titik koma, saya pakai titik koma. Nah itu berarti ya kita lihat nilai daripada
F9 ya, F9-nya itu gitu ya. Yaitu tadi dia ini adalah ya, nih ya, kita lihat dari F9-nya itu di mana, di label 3 ya, kita lihat ya, jangan salah ya. Ini adalah labelnya nih, yang pertama ini ya. Nah, kita lihat sudah ya. Berikutnya ya, jika tidak ya, maka titik koma ya, apakah F9 dia sama dengan 3 gitu ya, ya kan. Kalau tidak, maka jika lebih kecil dia sama dengan F9 dengan label 3, tidak. Kalau tidak, maka tanda petik 2, berarti bukan. Itu artinya ya, itu artinya ya. Nah, kita lihat ya. Maka kalau sudah ya, saya ulangi lagi ya, ini jika if ya I9 lebih kecil sama dengan small, kita tarik distance dari I9 sampai sel 17 ya. Kita cari nilai terkecil. Jika dia sama dengan F9 berarti sama dengan 3, label 3 ya. Jika tidak, berarti bukan label 3 gitu ya. Paham ya maksudnya? Nah, di sini kita lakukan penguncian ya, untuk yang nilai small dari I9 sampai I17, agar nanti kita akan tarik ke bawah, akan kelihatan ya nilai apa, jadi tidak salah. Karena di smallnya ini jangan sampai lari gitu ya, di area sel I9 sampai I17 ya. Fn F4 ya, berikutnya Fn F4 tuh ya, jangan saya ngebloknya. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah kita enter. Nah, kita dapatkan 3. Nah, sekarang kita tarik. Nah, ini berarti bahwa di distance yang pertama dia dominannya di label 3 nih, gemuk gitu ya. Di label 3 gemuk. Tapi apakah benar ya lebih dominan? Nah, kita tinggal tarik ke bawah ya. Nah, ternyata dia tetap 3 di K1 ini, di stand ini dia itu nilainya adalah 3. Nah, di K1 ya, kesimpulan pertama bahwa seorang yang tadi datang ke klinik dia dianggap statusnya gemuk, tapi baru sampel K1 yang dia nilainya adalah I lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan ya, berikutnya small ya, yaitu kita sorot dari atas ke bawah, ya. Berikutnya ya, dia K-nya adalah K-nya 5 ya, K-nya 5 pakai tanda titik koma ya, pakai tanda titik koma 5. Berikutnya ya, dia titik koma ya, dia itu untuk label 3 ya, untuk label 3 koma ya. Berikutnya karena dia 3, kalau tidak ya maka titik koma tanda petik. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, kita lihat di sini ya, di sini bahwa nilainya itu ya dominan adalah 3 nih ya, 3 nilainya. Kita lihat dulu, kita tarik. Nah, ini nih. Oh, kita kita blok dulu penguncian biar tidak muncul baper, angka baper. Salah ya. Ini ya, oke. Kita lakukan penguncian kembali F4. Nah, oke. Oke, kita tarik. Nah, kalau di K5 kita lihat nih ya, di K5 ini muncul ya label 3 4 kali ya, sedangkan label 2 sekali dia. Nah, berarti dominannya bahwa seorang yang tadi datang ke klinik itu dia dianggap gemuk, gemuk gitu ya. Nah, kira-kira apakah sudah bisa meyakinkan bahwa orang ini sudah memang gemuk ya, kondisi status tubuhnya? Nah, biar lebih
meyakinkan, kita uji coba kembali dengan K9 gitu ya. Jadi ada dua, lebih baik kita K9. Tujuannya apa sih? Agar kita bisa mendapatkan suara mayoritas ya. Kalau K1 K5 ini kan satu-satu nih. Kalau K9 kan mayoritas ya. Berarti gak mendukung nggak. Sebenarnya dari dua ini sudah kita anggap seorang gemuk, tapi kita uji coba lagi aja dengan K9 gitu ya. K9 sama ya, ketik if gitu ya. If-nya adalah berikutnya nilai distannya ini ya. Lebih kecil sama dengan ya, sama dengan apa? Ya, dari nilai ini nih ya, lebih kecil dari nilai small. Nilai small itu berarti kita mencari nilai terkecil dari ya, kita mencari nilai terkecil ya dari distance ini sampai dari yang 16,266 sampai dengan 25 berapa tuh? 54 ya. Nah, berikutnya kalau sudah kita inikan dulu ya, dengan kondisinya ini adalah nih, kalau dibaca jika I9 lebih kecil daripada nilai dari yang ini ya. I9 itu nilai yang ini, apakah dia lebih kecil dari nilai yang bawahnya gitu ya. Yang itu ya. Jika iya, maka kita menguji untuk yang K9. Kenapa 9? Karena kan datanya sebenarnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Bisa nggak sih ke 13? Nggak bisa, karena datanya nggak ada 13. Paham ya? Kenapa saya sampelnya K1? K1 bisa. K5 bisa nggak? Bisa, karena datanya lebih dari 5. K9 bisa nggak? Bisa, karena datanya ada 9. K13 bisa nggak? Nggak bisa, karena datanya cuma ada 9. K15 apalagi ya, paham pemahamannya gitu ya. Selama K-nya itu ada datanya di sini, boleh kita uji coba gitu ya. Paham ya maksudnya? Berarti ini adalah K9 ya, kurung tutup ya. Berikutnya ini berarti bacanya jika I9 nilai terkecil label 3 ini ya lebih kecil sama dengan nilai antara kecil sampai ini, yang dimana untuk K9 ya. K9 ya. Berikutnya adalah titik koma ya, dimana nilainya itu untuk siapa? Untuk label 3 gitu ya. Ini dia ya, titik koma ya. Jika untuk label 3 nih ya, jika tidak berarti tanda petik 2 kali, jika bukan untuk label 3 maksudnya gitu ya. Nah, kita enter ya kalau sudah. Nah, kita tarik nih ke bawah. Saya lupa belum melakukan penguncian. Kita lakukan penguncian dulu, F4 ya, untuk biar tidak lari dan nilainya tidak salah gitu ya. Biasanya kadang-kala kalau nggak dilakukan penguncian ya, dia tuh nilai hasilnya suka salah gitu ya. F4. Nah, ini sudah, kita enter. Nah, kita tarik nih ke bawah. Nah, ternyata pun kalau K9 kita lihat nilainya itu ya dominan di label 3. Kita lihat ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ternyata dia lebih dominan ke gemuk label 3. Sedangkan label 2 yang ideal ini hanya 2 ya. Hanya 3 ya. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa nilai yang kita ujikan termasuk ke dalam kategori gemuk. Jadi seorang yang datang ke klinik tadi ini ya, seseorang yang dengan tubuhnya tingginya 173, beratnya 70, lebar perutnya adalah 75, panggulnya 90 dan lemaknya 31, maka ini kesimpulannya dia di 3 nih. Artinya seseorang yang datang ke klinik tadi dia itu status kondisi tubuhnya gemuk gitu ya. Nah, saya rasa itu ya cara menyelesaikan dengan algoritma K-Nearest-Neighbor ya untuk kasus yang kedua ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini ya bisa dipahami oleh Anda semua ya, dengan langkah-langkah yang saya jelaskan. Apalagi saya mengulang-ulang kembali, yaitu menampilkan rumus-rumusnya ini ya. Tadi saya bilang K13 nggak dicoba, tidak, karena datanya cuma 9. K15 apalagi ya. Nah, oke, saya rasa itu ya. Jadi kesimpulannya, orang yang datang ke klinik
itu status kondisi tubuhnya adalah gemuk. Baik, saya rasa itu ya 2 studi kasus yang sudah saya jelaskan ke Anda. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan pemahaman yang utuh dari video tutorial implementasi data mining menggunakan algoritma K-min ya. Nah, ini ya berikutnya, dan juga ya atas Anda mau memutar video ini, saya mengucapkan terima kasih ya. Silahkan Anda men-share ya, dan juga mendownload video ini, silahkan Anda untuk pelajari ya. Dan saya harapkan juga jangan lupa ya klik notice subscribe dan notice bellnya agar Anda mendapatkan education berikutnya gitu ya. Dan sebagai akhir kata penutup, saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel RDS Education berikutnya.